Salam Gupi Perspektif. Ya, semoga kalian tidak akan pernah bosan sama namanya ikan gupi ya. Mungkin belakangan ini yang kalian lihat ya cuman yang itu-itu aja. Lokasinya juga ya itu-itu aja. Nah, kali ini kita agak berbeda ya. Akhirnya setelah 8 bulan lebih ini video kunjungan farm. Dan kali ini yang akan menjadi kunjungan kita adalah farmnya Mbak Iwan, atau yang lebih dikenal dengan Gupi Lapindo. Berawal dari kedatangannya bosnya Swasti Farm, yaitu Mas Danang, ya maka terjadilah kunjungan kopdar dan sedikit pencerahan. Ya maksudnya ya bukan pencerahan seperti yang kalian bayangkan itulah. Karena di sini pemiliknya juga malah mendesak supaya kita mengambil ikannya. Silakan dipilih katanya, ambil aja sepuasnya. Khusus untuk farm atau Jovis ya di skip aja karena kan sudah terlalu sering muncul di video. Jadi kita sekarang ada di Gupi Lapindo yang berlokasi di Porong Sidoarjo. Mbak Iwan atau lebih kenal dengan Mbak Bugil ya, bukan orangnya tapi ikan gupi hasil kreasinya. Jenis glass belly atau glassy belly atau yang citro, dimana ikannya kelihatan daleman isi perutnya karena dinding perutnya itu transparan. Jadi selain itu Mbak Iwan juga mengembangkan gupi jenis balon yang seperti ikan moli balon, mungkin teman-teman juga tahu itu. Kalau begitu nanti mungkin sebutannya bukan bah bugil lagi ya, bisa jadi malah bah balon bugil atau bah bugil balon, atau kita singkat aja jadi Mbah BB gitu ya. Maaf ya Pak Iwan ya, cuman sekedar bercanda aja. Ini juga ada beberapa hasil kreasinya Mbak Iwan, bisa kita lihat. Ini jenis glass belly terutama ya. Dia selain jenis glass belly dan jenis balon yang seperti kita lihat ini, ada HB red balon sama HB blue balon. Selain itu Mbak Iwan juga ada piara jenis-jenis seperti AFR, HB red, blue sky, blue grass, pingu, bahkan ada juga black Moscow dan beberapa jenis-jenis gupi umum lainnya. Ada juga jenis ekor pedang ya, shorttail. Jadi selain delta juga ada shorttail, baik itu yang double shot, top shot ataupun bottom shot. Juga ada beberapa jenis roundtail dari Bayuan ini. Ya, memang hasil kreasinya mungkin teman-teman belum tahu karena belakangan mungkin Mbak Iwan juga kurang memposting hasil kreasinya. Tapi dengan video ini ya semoga teman-teman juga bisa melihat hasil kreasinya dari Mbak Iwan ini. Jadi inilah hasil gupi balonnya yang jenis HB blue. Bisa kita lihat benar-benar ya, bentuknya itu seperti moli balon. Dan ini juga jenis, mungkin ya teman-teman banyak yang punya atau sudah tahu, jenis bluegrass. Kunjungan kita ke sana itu ya selain untuk silaturahmi, saling tukar pikiran, sharing ya, terutama seputar ikan gupi ini, baik dari jenis-jenis, juga permasalahannya, juga terutama kan sesama breeder yang suka menyilang ikan gupi, jadi cocok lah untuk saling tukar pikiran. Siapa tahu nanti ada ide baru untuk membuat jenis baru. Nah ini juga salah satu yang mau di proyek dibikin Mbak Iwan untuk membuat jenis HB yellow. Kita bisa lihat itu betina yang dipakai adalah betinanya pingu blonde sama jenis HB pastelnya atau HB white.
HP white yang aslinya ya di sini ini, maksudnya yang belum disilang itu, yang HP pastel yang seperti mungkin teman-teman juga ada yang punya. Jadi kalau misalnya pengen menyilangkan seperti itu ya silakan, atau ada pertanyaan ya bisa tulis di kolom komentar, barangkali ada yang perlu ditanyakan seputar penyilangan, atau nanti mau menanyakan langsung ke Mbak Iwan juga nanti bisa hubungin Facebooknya ataupun Instagramnya untuk saling tukar pikiran, terutama bagi yang suka menyilang-nyilang dan jenis ikan glassy berry tadi, dan juga jenis-jenis balon. Kalau untuk jenis-jenis yang biasa atau umumnya mungkin teman-teman sekalian juga sudah paham dan tahu semua jenisnya. Tapi untuk penyilangan dan lain sebagainya kita akan coba untuk lebih sering membahasnya. Jadi semoga teman-teman juga terpacu keinginannya untuk berkreasi, menghasilkan jenis-jenis baru yang bisa diperkenalkan ke masyarakat, terutama para pecinta ikan gupi ini. Ya, semoga konten seperti ini, terutama ya mungkin seperti kunjungan farm di masa-masa seperti pandemi ini, semoga bisa ada lagi dan berlanjut terus. Jadi selain teman-teman bisa tahu kondisi farmnya teman-teman yang lain, juga mungkin bisa melihat koleksinya atau mempelajari bagaimana akuariumnya, filtrasinya, dan lain-lain sebagainya. Selain untuk menambah wawasan ya juga kita bisa saling tukar pikiran sesama pecinta ikan gupi ini. Ya, waktu ke sana dengan Mas Danang kita juga bareng dengan Prof Anggoro ya. Untuk sementara karena teman-teman juga mungkin sering melihat farmnya Mas Anggoro di channelnya Gupi Perspektif ini, jadi farmnya itu langsung kita skip aja karena kita merasa lebih harus fokus ke Bayuan ini, terutama untuk kreasi balonnya, biar teman-teman lebih mengenal jenis ikan gupi balon ini. Dan waktu kesana juga saya sempat membawa ikan gupi jenis full yellow. Di sana ya ini salah satu jenis ikan gupi lagi yang ada di Bayuan, yaitu jenis AFR. Seperti kita lihat kondisinya juga bagus, ikannya juga bagus, warnanya menarik. Oh ya, lanjut lagi ke yang tadi ya, yang kita bahas yaitu full yellow gupi tadi. Karena saya juga sudah lama mengerjakan proyek ini untuk menghasilkan gupi kuning yang seperti AFR ini, albino full red, tapi warna kuning. Sementara di Bayuan AFR-nya itu bukan cuman yang albino, dia juga ada menghasilkan yang base body gray seperti yang kita lihat. Walaupun mungkin ada beberapa masih menghasilkan tuxedo atau HB, karena kayaknya bahan yang dipakai juga dari HB red itu. Tapi untuk formnya, bentuk badan, terus ekor dan dorsalnya itu, dan juga warnanya itu sudah bagus menurut saya. Karena selain warnanya merah, formnya juga bagus, ekor dan dorsalnya juga termasuk besar dan lebar. Jadi seperti kita lihat, walaupun piaranya di ember atau bak bulat seperti ini, dengan kondisi kepadatan ikan yang banyak, tapi ikannya semua kelihatan sehat dan pertumbuhannya juga bagus.
Ya mungkin kapan-kapan kita tanyakan tipsnya dari Mbah Iwan, gimana cara pemeliharaannya biar ikannya bisa bagus, padahal wadah tempat pemeliharaannya cuman di ember. Nah, ini jenis ikan kuning yang tadi saya ceritakan punyanya Mbah Iwan, jenis pingu sebenarnya yang blonde. Kuningnya terutama betinanya saya suka karena dorsal sama ekornya kuning. Sementara ini ikan dari tempat saya sendiri, bisa kita lihat dan bandingkan, betinanya dorsal sama ekornya cenderung transparan ya, hampir tidak kelihatan warna kuningnya. Tapi untuk jantannya, ekor dan badannya dan dorsalnya sebagian besar sudah kuning. Makanya kenapa saya bawakan ini dan kenapa nantinya waktu pulang saya juga membawakan ikan dari Mbah Iwan, karena kita memang satu hobi dan punya satu kesamaan untuk membuat ikan gupi full yellow atau full kuning yang seperti albino full red tapi warnanya kuning. Untuk perkembangan dan terutama tentang ikan kuning ini bisa dilihat video sebelumnya, saya udah pernah bahas. Untuk silangannya juga apa-apa jenis yang saya pakai, terutama saya ya juga ada pakai yang jenis pingu, cuman betinanya tidak sebagus yang dipunyai Mbah Iwan ini, terutama dari dorsal, bentuk ekor, juga warna kuning di ekor dan di dorsalnya. Bisa kita lihat ini metal pingu yang saya punya, yang saya gunakan untuk menyilang dan menghasilkan gupi kuning tadi. Sementara ini beberapa yang sudah saya hasilkan ikan gupi kuningnya masih banyak variasinya, terutama untuk badannya belum sampai saat ini belum bisa menghasilkan yang benar-benar kuning dari kepala sampai ekornya seperti albino full red. Tapi ini mungkin membutuhkan proses yang panjang, dan semoga dengan adanya tambahan ikan gupi pingu blonde yang dari Mbah Iwan, kita bisa menciptakan atau menghasilkan gupi full yellow yang benar-benar bagus. Nah, setelah ini kita akan ke tempatnya senior Dian. Jadi nantikan video selanjutnya ya. Jangan kemana-mana. Salam gupi perspektif.